dulu sewaktu tiang baru nikah sekitar 1 bulan, tiang terus terang, tiang sudah istilahnya betul-betul mau memeluk agama Hindu. Sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, ini adalah salah satu awalnya umat Muslim sekarang masuk agama Hindu dan sudah sah memeluk agama Hindu sudah lama ya. Dan beliau awalnya bernama Ismanto dan sekarang setelah melakukan proses upacara Sudewidani, beliau bernama Ketut Ismanto ya. Jadi sekarang pun beliau tepatnya tinggal di Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, dan sekaligus Pak Ismanto ini yang sekarang menjadi Ketut Ismanto di umat itu menjadi ketua adat, tepatnya di Banjar Gunung Sari ya, seperti itu. Jadi Pak Ismanto, terima kasih ya sudah datang dengan undangan saya langsung ke studio Cahaya Dharma. Di sini saya mau nanyakan kepada Pak Ismanto, bagaimana sih kisah perjalanannya dari Muslim hingga masuk agama Hindu gitu ya? Ceritanya panjang. Terus yang sebelumnya saya mengucapkan salam penjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kedatangan tiang di Rio penyuluh agama, tepatnya di Ratu Waji. Yang langsung saja berkomentar, yang awalnya Muslim, setelah itu yang lama merantau di Kalimantan, pernah juga terus terang yang tidak ada istilah punya malu-malu sama sesama teman yang sudah mengenal tiang, yang pernah berumah tangga terus terang sekitar 8 tahun sebelum masuk Hindu. Masih Islam waktu masih Islam. Jarang juga tiang istilahnya tinggal sama keluarga atau sama orang tua, sejak kecil yang sudah merantau terus terang. Tiang sempat berumah tangga waktu di Islam 8 tahun, tidak dikaruniai anak. Setelah itu tiang kembali ke Sulawesi Tenggara. Dulu dari Tarakan kembali ke Sulawesi Tenggara. Sudah itu tiang mungkin lama istilahnya hidup menduda sekitar 6 bulan itu. Tiang ingin sekali dan tiba-tiba punya minat tiang masuk di agama Hindu. Terus terang, bahkan tiang masuk di agama Hindu tidak ada keluarga yang mengetahui. Tidak ada diketahui keluarga. Setelah itu tiang mau istilahnya menikah, tiang berpamit sama keluarga, minta doa restunya sama keluarga. Keluarga pun kayaknya nggak ada yang restuin juga. Akhirnya tiang niat langsung dan istilahnya percaya sama agama Hindu, yang serahkan diri ke tempat calon mertua di Pak Agung, yang serahkan diri tiang masuk di agama Hindu. Setelah itu lama kelamaan yang sudah berumah tangga dapat dikaruniai anak 2, laki dan perempuan. Dia kembali coba-coba mendekati orang tua tiang sendiri. Setelah itu mereka pun di situ sudah ada kesadaran untuk menganggap tiang anak sama dari orang tua tiang. Keluarga yang jauh akhirnya sekarang pun ingat sama tiang, akhirnya tidak ada istilahnya membedakan di agama Muslim dulu sama di agama Hindu. Yang sekarang tetap masih dia memeluk tiang juga gitu, tidak ada membedakan. Sampai sekarang akhirnya kalau tiang galungan juga kembali ke rumah orang tua, minta doa restu, silaturahmi sama keluarga. Mereka juga sering begitu juga kembali ke tempat tiang kalau pas hari raya galungan. Jadi selama memeluk agama Hindu, yang sekarang kan sudah memeluk agama Hindu, artinya kalau masalah sembahyang upacara itu sudah biasa ya, sudah membaur sekali. Kalau masalah itu mungkin sudah tidak asing lagi. Kalau ada kegiatan di suatu
tangga, upacara apapun yang tetap sudah sedikit demi sedikit yang sudah memahami. Nah, bahkan sekarang sudah tiang dipilih jadi ketua adat di Desa Gunung Sari, tepatnya di Kecamatan Watu Bangga. Itu pun di tiang menjadi ketua adat bukan kemauan tiang sendiri, itu dari isinya lot, itu dari utusan sesunan yang ada di Puro Puseh begitu. Sekitar tiang menjalani sudah 4 tahun jadi ketua adat. Setungkaro semua lancar berkat dorongan Ide Sang Widibasa. Ya, jadi di Desa Gunung Sari itu jika memilih kepengurus itu melalui lekesan ya, lekesan yang sudah diseranai, diupacarai. Setelah itu Pak Ismanto ini yang sekarang menjadi Darmika agama Hindu, menjadi Ismanto ini mendapat lekesan menjadi ketua adat, itu pun atas sih daripada Ide Sang Yang Widibasa. Jadi Pak Ketut ya, Pak Ketut sekarang saya panggil karena beliau ini sudah Darmika, sudah memeluk agama Hindu. Jadi ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada, sekarang ini kan banyak sekali orang yang terlalu ego beragama, menganggap agamanya paling benar dan sebagainya, bahkan banyak menjelek-jelekkan yang lainnya. Artinya pesannya bagaimana pesannya agar kita ini hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus saling rukun dengan beraneka ragam budaya, beraneka ragam culture dan agama yang berbeda-beda. Artinya ada pesan biasanya agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang terlalu arogan atau ya fanatisme yang berlebihan kan gitu. Nah, kalau menurut tiang ini, tiang karena sudah yakin di agama Hindu, marilah kita percayakan pada diri kita masing-masing. Semua agama yang rasa baik, tinggal dari perilaku manusia. Tidak ada namanya agama itu yang jelek, tidak ada, terus terang. Dulu sewaktu tiang baru nikah sekitar 1 bulan, tiang terus terang, tiang sudah istilahnya betul-betul mau memeluk agama Hindu. Di samping itu tiang sementara ini minta maaf, bukan tiang istilahnya menjelekkan sama agama lain, tidak. Tiang minta maaf sebelumnya sama teman-teman yang sudah menonton tiang. Nah, tiang pernah dicerita sama tetangga, kebetulan tetangga waktu itu mau pergi ke ladang, dia membersihkan tempat ibadah. Sudah itu langsung tiang ditanya, Ketut lagi ngapain? Ini ada Ketut di sini. Nah, dia minta maaf sama itu orang tua. Terpaksa orang tua yang beragama Muslim yang berhentikan. Yang terus terang, yang nanya sama itu orang tua, Pak, saya terus terang Pak, saya sudah masuk agama Hindu karena sudah keyakinan saya sendiri. Dan kalau nama saya Ketut, Bapak mau apa? Nah, saya bilang begitu, tiang bilang begitu. Ini cuma main-main, saya minta maaf lain kali jangan begitu Pak. Sudah 2 orang ini yang begitu kan tiang terus terang. Mungkin sekaya ada juga yang sudah almarhum, mudah-mudahan di alam kubur mendapatkan jalan yang baik. Yang istilahnya yang sudah juga tidak terlampau yang istilahnya ada dendam, tidak. Ya, terus terang, semua agama baik. Yang pernah pulang maghrib dari ladang, ditanya sama Pak Sabar, Ketut, kenapa kamu ndak ke pura? Nah, jawab tiang gampang di situ. Tiang terus terang, sekarang tiang sama bapak, terus terang sama bapak, ini lagi di jalanan. Tiang jawab, kenapa bapak sekarang ndak ke masjid? Tiang bilang. Nah, setelah itu tiang bilang, Pak, sekarang bapak Islam, dulu saya Islam, sekarang saya sudah yakin di agama Hindu. Tiang mau balikan bapak lagi. Sirotol Mustaqim ada di mana Pak? Kebetulan orang tua tidak bisa jawab. Tiang yang ngasih jawaban untuk mereka. Jadi kalau bapak kurang paham, saya minta maaf, bapak orang sudah tua karena saya masih anak baru kemarin. Karena saya sudah yakin sekali di agama Hindu, tiang balikkan kepada yang istilahnya mengejek tiang. Sirotol Mustaqim Pak, kalau bapak tidak tahu, ada di bibir kita sendiri. Yang bilang begitu. Mungkin hanya itu pemirsa. Jadi semeton Cahaya Dharma, sebangsa dan setanah air dimanapun berada, inilah kisah perjalanan
Pak Ismanto yang sekarang menjadi Darmika, yang kegentos namanya menjadi Ketut Ismanto. Itulah perjalanan beliau. Marilah semeton umat Silarma dimanapun berada, selalu kita mensupport sahabat-sahabat kita, semeton kita yang kembali ke ajaran Sanatana Dharma, kembali ke ajaran leluhur. Semoga dengan pesan yang disampaikan oleh beliau, artinya kita semua makin selunglung sebayan take dimanapun berada. Akhir dari wacana ini saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa selalu mensupport channel Cahaya Dharma dengan like, komen, subscribe, and share. Dan tiang haturkan banyak terima kasih dan paramo santi. Om Santi Santi Santi.